Depok terkonfirmasi positif terjangkit virus corona dan Penularannya ini corona terus meluas. Kemarin sudah ada pembangkang dan cairan mencuci tangan. Virus ini menyebar begitu cepat sampai ke semua belahan dunia termasuk Indonesia. Kasus di Indonesia yang pertama kali muncul di Depok pada akhir bulan Februari 2020. Seluruh kawasan di Indonesia mulai panik dan ketakutan dengan skala yang besar dan meluas secara serius. Ditambah berita hoaks yang cepat pula tersebar di tengah-tengah masyarakat, termasuk Enrekang, salah satu kabupaten yang ada di Indonesia, dipengaruhi dampak tersebut. Kasus pertama teridentifikasi positif di Enrekang muncul pada awal 9 April 2020 di Kecamatan Alla, Desa Pana. Berita ini menghebohkan dan mendorong semua kalangan masyarakat melakukan berbagai macam aktivitas untuk menangani wabah ini, termasuk mendirikan posko-posko darurat seperti yang dilakukan oleh Pak Tasrif dan rekan-rekannya di Desa Taulo. Mulai dari pembiayaan posko, konsumsi penjaga posko, masker, itu 1.500 lembar, pakai dana desa. Relawan di sini swadaya, Pak. Seandainya kita uangkan itu 400.000, katakan 500.000 per hari kita pakai di sini, tapi itu relawan. Yang menjadi keluhan itu jam masuknya. Karena jam 6 kita patok mendesak maghrib, itu biasanya bilang sembahyang maghrib memang baru ke posko. Sementara posko sudah kosong. Tapi karena kita isi selalu dengan orang yang belum tugas, itu biasanya isi kalau anak-anak muda masuk sela itu untuk mengisi yang kekosongan. Hal ini juga sama dengan yang dilakukan oleh Desa Bolang tak jauh dari Desa Taulo. Ya, untuk permasalahan atau persoalan yang sering terjadi di posko, ya selalu lewat, biasa terlalu buru-buru, jadi tanggapannya ke posko biasa beda lagi. Biasa dikucilkan juga orang-orang di posko karena biasa dicerita, tapi kan namanya juga untuk kebaikan bersama. Mungkin belum dipahami ya bagaimana masyarakat menerima dengan adanya posko yang diperadakan oleh desa setempat dan pemuda. Yang menjadi kendala selama ini yaitu biasa ada yang tidak menerima tuh pada saat pertama-tama dibuat posko, karena mungkin kurangnya juga edukasi terhadap masyarakat tentang COVID-19. Melakukan sosialisasi atau edukasi terhadap masyarakat supaya pemahaman mereka tidak terlalu panik. Kan sekarang kebanyakan masyarakat terlalu panik karena mereka tidak tahu bagaimana cara mengatasinya, jarak yang mesti dihindari untuk menghindari virus tersebut. Desa yang lain seperti Mata Allah juga melakukan hal yang sama. Jadi alhamdulillah di wilayah Desa Mata Allah, kami selaku pemerintah desa telah berbuat untuk mengantisipasi atau melakukan langkah-langkah sebagai pencegahan penyebaran virus ini. Yang pertama adalah kami telah menyediakan alat cuci tangan setiap rumah tangga di Desa Mata Allah. Yang kedua, kami telah mendirikan posko untuk penyemprotan setiap warga yang masuk dan mewajibkan semua warga yang masuk harus cuci tangan. Bagi keluarga yang masih ada di luar dan ingin masuk ke Desa Mata Allah, nantinya akan dijadikan ODP dan dihimbau kepada ODP untuk mengkarantina secara mandiri dirinya dan untuk sebisa mungkin tidak bertemu dengan keluarga. Jadi reaksi masyarakat yang kami perhatikan selama ini, mereka juga sangat cemas dengan adanya penyebaran virus ini. Oleh karena itu, setelah kami membuat posko, warga Desa Mata Allah sudah betul-betul mematuhi apa yang telah dianjurkan oleh pemerintah.
mereka sudah bersedia untuk cuci tangan setiap saat, kemudian menggunakan masker ketika keluar, kemudian menjaga jarak dan lain-lain sebagainya. Pasar Sudu yang mengalami pengurangan hari operasional mengganggu kestabilan ekonomi warga. Kurang pendapatan, baru untuk penghasilan untuk konsumsi, untuk dimakan saja susah. Saat selama ada corona kan banyak, biarpun cuci tangan kan pakai biaya, harus dipersiapkan, baru semuanya mahal-mahal, biar antiseptik yang untuk cuci tangan mahal. Pendapatan sulit. Sehat-sehat cuma ini pemasukan kurang ya, karena sekarang sudah tidak boleh tinggal makan orang di sini, tinggal mengumpul, jadi banyak sudah kekurangan. Iya, berdampak sama ekonomi karena mungkin seperduanya. Ya, alhamdulillah kita kerjasama dengan pemerintah. Apa yang dilakukan pemerintah itu adalah satu menghindar daripada satu kejadian yang pernah terjadi di Indonesia. Ya, mungkin saat ini terasa masalah ekonomi, tapi kita menyadari bahwa mari kita sama-sama menghilangkan keresahan-keresahan yang tidak akan terjadi konflik. Lalu, bagaimana dengan pasar agro sebagai pasar sayur dan pangan? Apa yang terjadi di sana? Di sana didirikan juga posko darurat yang harus menangani kedatangan kendaraan dari berbagai zona daerah di Indonesia dengan fasilitas yang seadanya. Ini namanya Ardin, bagian atur kendaraan keluar masuk. Kalau ini bagian sama juga dengan bagiannya dengan Ardin, mengatur masuk keluar kendaraan. Yang ini bagian pendeteksi suhu 01-nya. Ini juga bagian pengamanan di lapangan untuk mengantisipasi anggota. Yang ini Joyo, bagian pengatur kendaraan di dalam pasar. Ini relawan juga yang mengatur juga kendaraan di dalam penyemprotan pasar. Itu masalah safety-nya, itu yang alat-alat untuk penyemprotan seperti semacam jas hujan itu tidak ada sama sekali. Kita pakai baju kos saja. Tidak ada yang tidak mau pakai masker, masuk menerobos saja, ditegur, marah. Kalau dikasih peringatan malah membangkang. Pengamanannya relawan, ada perlindungan hukumnya yang lebih bagus. Seperti dari Polres Koramil, supaya betul-betul perhatikan kemari, kasihan relawan di sini karena kadang digertak juga balik. Kalau dibilang mau soalnya tugas berbahaya, mungkin karena panggilan hati nurani. Ya itu saja kita punya saran, kalau ikuti aturan yang diterapkan pemerintah sama kita. Sudirman sekaligus sebagai pembina pasar agro soal penanganan COVID akan bekerja maksimal. Ternyata di sana masih banyak pengunjung yang tidak sadar akan himbauan pemerintah, medis, dan kepolisian. Ini agro, kita pasang di situ posko dalam hal ini penanganan COVID-19. Kita tahu bahwa di agro ini adalah pertemuan masyarakat dari segala macam daerah. Nah, untuk penanganannya kita sudah maksimal dalam hal ini di pintu masuk agro. Nah, tapi kita harus mengharapkan kerjasama dari pengelola pasar agro. Dalam hal ini ada kepala pasarnya, ada petugas-petugas yang terkait di dalamnya. Tapi kita lihat dalam beberapa hari ini istilahnya sudah maksimal, karena kita di pintu kita maksimalkan, mengharuskan atau menghimbau kepada pengguna pasar agro yang beraktivitas di dalamnya untuk selalu mentaati peraturan-peraturan yang sudah
himbaukan dari pemerintah pusat sampai ke tingkat kecamatan dan ke desa-desa. Kalau dari segi pengguna kendaraan yang beraktivitas di Pasar Agro, kemarin kita sudah data biasa seharian itu masa pandemi corona ini biasa sampai 200 kendaraan, kurang dari 200 kendaraan atau bahkan lebih. Ya, saya sudah tekankan, entah alasan apa, tapi yang jelas dalam kesadarannya mereka sudah taat dalam istilahnya pemakaian masker. Terima kasih kepada warga yang sudah mentaati peraturan ini dan menjalankan atau mengaplikasikan apa dari himbauan pemerintah kita. Dan ini mengenai Satgas yang bertugas di Pasar Agro, marilah kita bekerja sama dengan pengguna Pasar Agro dan masyarakat di sekelilingnya. Mudah-mudahan kedepannya kita sama-sama melalui COVID-19 ini. Ketakutan saya itu kayak mereka datang sudah terpapar corona, terus makan di warung begitu, ya kita jadi ikut itu terpapar. Iya, Jona kata kami nular tuh, jadi malah aja ki. Kita mau menjual, tidak ada yang membeli, jadi sangat merugikan bagi masyarakat. Cepat sekali tutup pasar, baru kalau masuk pasar harus pakai masker. Kalau tidak pakai masker didenda. Banyak kejadian memilukan akibat kesalahpahaman persepsi masyarakat terhadap wabah ini, seperti yang dialami Ibu Samina dan Ibu Utli sebagai status ODP dan mantan ODP. Saya itu waktunya di Polman boleh dikata kita belanja di pasar tuh, tapi pasar juga sepi sama di sini tuh sepi juga pasarnya. Ambil barang langsung pulang ke rumah. Hari Jumat beli barang, hari Sabtu kembali di sini. Nah itu yang satu empati. Yang ada dulu cerita orang bilang ada anak pesantren dari Jawa kena corona di sana tuh, tapi dia kan berjauhan. Dia di Majene, kita di Polewali. Baru sampai di sini saya ditanya dengan ini desa di sini yang kerja di kantor desa tuh bilang jaga jarak dulu Bu, jangan dulu keluar. Langsung mandi, tidak usah dulu pergi di tetangga-tetangga. Saya tidak pernah keluar, di rumah terus begini, tidak pernah keluar karena tetangga kan takut, jadi kita juga tahu diri tuh bilang oh iya betul. Ini tetangga semua curiga tuh, kayak takut mendekat, takut bicara sama kita, gitu ya, bicara tapi ya jarak jauh. Kayak macam tetangga ini tuh kita duduk saja di situ bicara, tapi ada yang takut sama sekali. Macam itu penjual di situ tuh dia takut sama sekali. Tapi kita kan biasa-biasa jadi rasa tuh, tapi yang tetangga-tetangga ini takut. Karena dia bilang baru dari Polmas tuh, tapi saya ke Polmas cuma 1 hari saja. Pergi saja ambil barang pulang. Tapi kan kita di perjalanan berapa kali diperiksa, disempro, dites itu suhu badan, kayak gitu. 3 kali kalau saya tidak salah. Karena perbatasan mulai masuk di Polman, pulang lagi di Polman, di perbatasannya tuh sampai di perbatasan Pindrang dengan Nendre kan periksa lagi, tapi suhu badan begitu sih. Sama juga waktu kita turun di Polmas kembalinya juga begitu juga suhu badan 33 suhu badan sampai di sini. Kita lagi di perbatasan ini masuk di Taulo lagi, disemproti lagi. Sampai di sini langsung mandi, buka semua pakaian, langsung cuci baju. Ini dalam berapa hari sudah ada 1 minggu dari Polmas tuh. Ini tetangga masih takut, tapi saya kan biasa-biasa, dianggap biasa Ji. Tapi cuma tetangga ini yang kayak ragu-ragu. Karena dia bilang keluar kabupaten tuh, begitu. Anakku juga itu kan masih kecil tuh, dia ke rumahnya tantenya disuruh pulang, nggak usah ke sini dulu, di rumah saja dulu tuh. Jadi kita tanggapi saja, ini tetangga bilang oh ini tetangga semua takut, dia takut tuh karena dia bilang dia dari
luar kabupaten ini. Tapi saya itu waktu ke sana saya kira tidak ini tuh, ternyata sampai ke di sini takut orang. Ya kayak ya begitu, kayak sakit hati gitu karena bilang ini orang kenapa begini tuh. Bilang lem perasaannya ini orang karena biar bicara sama kita, biar ketemu sama kita kayak menghindar. Begitu, kayak itu saja perasaan bilang lem betulin tetangga semua. Tapi ya mudah-mudahan dia tidak ambil hati, itu cukup saja ini karena kita diisolasi 14 hari tuh, anunya pemerintah bilang 14 hari. Nah ini saya baru 1 minggu dari sana, karena saya dulu datang hari Sabtu jam-jam 1 saya datang dulu. Sampai sekarang baru ini sudah berubah sekarang karena orang sudah bicara sama saya tuh, tidak terlalu takut gitu. Saya bilang keendaan ini. Karena saya juga masih tahu diri tuh, bilang tidak boleh dulu pergi di tetangga duduk apakah ya bicara, tapi ya begitu nih, tidak kayak dulu tuh, kayak menghindar. Tapi saya juga mengerti, bilang ya tidak apa-apa kalau dia ini tuh, karena saya juga baru datang. Nah, itu dia bilang jangan dulu bertetangga, bilang oh iya tidak apa-apa. Perasaan tuh lebih enak, tapi apa boleh buat karena sudah terlanjur dari sana. Perasaan saya pada saat itu bercampur takut, kaget. Soalnya kan waktu di sana itu keadaannya belum terlalu separah sekarang ini. Dan saya pun di sana melakukan aktivitas itu hanya cuman untuk belanja apa dan segala macam. Memang kita bertemu dengan beberapa orang yang dari daerah yang lain, dari mana, dan perasaan saya pada saat itu sangat kaget dan shock. Setiba dari sana pun sampai di rumah takut bertemu dengan anak-anak, bertemu keluarga, bahkan ke samping sebelah, di rumah sebelah anak-anak saya titipkan di sana. Saya takut ke sana, tapi bagaimanapun saya harus bertemu dengan mereka karena saya berpisah sama mereka itu sudah lebih 1 minggu. Setiba dari sana saya sampai di sini itu pagi jam 7, terus siangnya sudah ada petugas medis yang menelpon bahwa betulkah Anda dari luar kota. Saya bilang iya. Dia menjelaskan tentang apa tujuan mereka akan datang ke rumah saya. Jadi setelah itu saya tunggu beberapa menit, mereka sudah tiba. Dan mereka bertanya tentang keperluan saya ke sana. Dan setelah tiba di sini saya diperiksa suhu tubuh, tekanan darah, dan beberapa pertanyaan yang memang untuk mereka jadikan program pemeriksaan. Setelah itu mereka memeriksa itu, alhamdulillah semua normal, suhu tubuh saya normal, suami saya juga normal, dan mereka memantau lewat WA ya, WhatsApp, bagaimana keadaan saya setelah beberapa jam ke depan, beberapa hari. Pertama kali saya datang itu memang petugas medis itu datang, otomatis kan pada tetangga mohon maaf ya, tetangga lihat, otomatis mereka berpikir saya sudah ODP. Setelah itu beberapa hari kemudian saya sudah mengkarantina diri mandiri di rumah, tapi pada saat 5 hari ke depan saya harus keluar dengan tujuan memang hal itu saya lakukan harus saya, nggak bisa diwakili dan siapapun, harus saya. Jadi saya ke sana, saya nelpon ke tim medis, oke, Anda bisa keluar tapi dengan jangka waktu hanya segini, dengan berapa menit. Pas saya dari sana, saya kan kehabisan bahan untuk makanan di rumah, jadi saya singgah di pasar. Pas saya di pasar kan kebetulan kita tinggal di lingkungan pasar. Pas sampai di pasar ada orang teman yang berteriak mengatakan, di laparan mo ko, am bisa ba mesun di laparan ko. Perasaan saya pada saat itu sangat terpukul sekali karena ini pasar. Otomatis orang-orang di sekeliling mengira mungkin saya apa, saya kenapa, karena saya itu seperti di penjara. Pada saat itu karantina mandiri saya sudah berjalan karena kan 14 hari 2 minggu ya.
sudah berjalan beberapa hari, anak saya keluar main. Karena kan yang mengkarantina diri saya cuma saya sama suami saya. Anak saya main, pas ada temannya datang, mohon maaf ya buat tetangga, teman anak saya datang. Mereka sempat cerita di bawah, saya pas dengar dia bilang, Ridho, bilang mama aku tidak boleh nak pergi rumahmu karena corona kade mamamu, begitu. Setahu anak saya, corona itu karena dia masih anak-anak, corona itu semacam penyakit yang mematikan, yang membawa kita ke kematian. Jadi anak saya naik ke rumah, dia bertanya, "Mak, corona kikadena mama?" Karena kan sebelum itu saya belum menjelaskan tentang apa itu corona kepada anak saya. Jadi saya langsung nangis dan mengatakan, siapa yang bilang begitu? Anak saya bilang, mamanya si itu bilang, katanya corona Ki. Memang betul anak Anda memang tidak boleh datang di rumah untuk main. Sudah betul cara Anda kasih perlindungan buat anak Anda, tapi jangan seperti itu karena termasuk mendiskriminasi anak saya. Karena dia kan tidak tahu. Anda bilang seperti itu ke anak saya sangat betul-betul pada saat itu betul-betul terpukul sekali. Karena memang betul kita harus dihindari untuk sementara waktu, tapi jangan seperti itu sama anak-anak. Harusnya mereka itu karena kan kita memang tidak boleh mendekat ke rumahnya, kan ada via WhatsApp atau apa, kita kasih semangat lewat itu. Anggi mi mam becu penawa tetap semangat Ki, karena ini kan cuman untuk kita sendiri Ji, karena penularannya sangat ditakutkan. Jadi memang kita harus memberikan semangat kepada mereka, jangan ditakuti, memang kita harus hindari, tapi jangan dikasih dikasih down gitu. Dari dampak sosial inilah tokoh masyarakat tergerak untuk mengambil peran dengan membentuk forum pencegahan COVID Kecamatan Allah yang di dalamnya tergabung petinggi instansi dan pengusaha. Sebenarnya bentuk kinerja forum ini dia tidak serta-merta, dia hanya bisa menyesuaikan apa hal-hal yang bisa dilakukan sebaik mungkin untuk menghadapi sebuah perubahan yang tidak pernah kita sangka. Contohnya selalu mengadakan komunikasi yang intensif terhadap pemerintah setempat, baik itu kecamatan maupun kabupaten, serta kepolisian, tentara, serta pengusaha, rekan-rekan pedagang, dan para petani untuk memikirkan dan meyakinkan kepada kita semua untuk mengambil peran masing-masing dalam menyelesaikan persoalan yang baru betul-betul kita hadapi ini. Jangan kita pernah ragu menghadapi persoalan yang baru ini. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, jangan pernah ragu dengan perjuangan kita, jangan pernah takut dengan persoalan ini, dan mari kita optimis untuk senantiasa menghadapi persoalan ini, karena yakinlah bahwa kita punya kemampuan, kita punya adaptasi yang tinggi dalam menghadapi persoalan ini. Semua kalangan diharapkan kerjasamanya, baik itu swasta maupun negeri, untuk mengambil perannya masing-masing. Kepolisian sebagai pengayom masyarakat telah ikut terlibat aktif dalam mengambil perannya selama ini. Kami dari Kepolisian Polres Nrekang mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Nrekang untuk sama-sama kita bekerja dalam rangka memutus peredaran virus COVID-19 di Kabupaten Nrekang ini. Dengan cara, marilah kita menggunakan masker pada setiap kegiatan kita. Yang kedua, marilah kita menjaga jarak apabila kita melakukan aktivitas. Yang ketiga, hindarilah berkerumun di luar rumah, dan marilah kita senantiasa hidup bersama-sama, beribadah, bekerja
di dalam rumah kita masing-masing. Sehingga hal ini bersama-sama kita mengurangi peredaran ataupun mengurangi penularan virus COVID-19 khususnya di Kabupaten Nrekang. Sampai saat ini Nrekang untuk penyebaran virus COVID-19 cukup aman, namun kita juga harus mengantisipasi hal tersebut. Oleh karena itu, apabila himbauan-himbauan ini tidak diindahkan oleh masyarakat, maka tentunya akan mempercepat dampak penularan virus COVID-19 ini, sehingga beberapa hal mungkin bisa terjadi ke depan, dan prediksi-prediksi ke depan sama-sama harus kita antisipasi, sehingga harapan kami masyarakat bisa mentaati perkembangan yang ada guna memutus peredaran ataupun virus COVID-19 ini. Tentunya harapan kita bersama bahwasanya virus COVID-19 ini akan segera selesai di Kabupaten Nrekang dan khususnya di Indonesia pada umumnya dan dunia, sehingga kita bersama-sama dapat bekerja secara normal kembali, kita dapat berkumpul kembali dalam situasi yang lebih baik, dan kita bisa melaksanakan aktivitas seperti sedia kala. Di wilayah perbatasan Kabupaten Toraja telah didirikan posko induk yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah Kecamatan Allah, bekerja sama dengan instansi lainnya sebagai aksi nyata dari bentuk himbauan pemerintah. Terkait dengan kebijakan pemerintah, saya kira ini sangat tepat bahwa pemerintah dengan munculnya bencana COVID di seluruh dunia sudah mengetahui bahwa ini adalah bencana. Oleh karena itu pemerintah, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah provinsi, kabupaten, kota, sampai di tingkat yang paling bawah itu desa, secara terstruktur sudah dilaksanakan berbagai kebijakan. Kebijakan dalam hal regulasi saya kira ini sudah luar biasa, oleh karena ada beberapa keputusan presiden, instruksi presiden, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan itu turunannya ke bawah adalah keputusan menteri yang terkait dengan penanganan COVID-19 ini. Sampai pada kabupaten kota merujuk kepada instruksi gubernur dan keputusan gubernur, bahkan surat-surat edaran ini sudah luar biasa dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga kami di tingkat kecamatan tidak bisa membuat regulasi, tetapi hanya bisa menindaklanjuti apa yang telah menjadi prosedur tetap atau protap yang disampaikan mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai di tingkat desa. Saya kira ini adalah permasalahan kita semua. Oleh sebab itu diminta kepada seluruh masyarakat agar senantiasa berkoordinasi terkait dengan masalah-masalah yang muncul sebagai turunan daripada persoalan COVID-19 ini. Kalau berbicara masalah masyarakat Kecamatan Allah, dan saya kira ini sudah mengglobal, bukan hanya Kecamatan Allah, tapi saya ingin menjelaskan bahwa di Kecamatan Allah ini ada 2 pasar yang ini menyebabkan banyak persepsi yang berbeda-beda. Ketika pasar itu ditutup hanya untuk penjual sembako, maka yang lain itu merasa ya dirugikan. Tapi itu adalah keputusan yang saya kira itu sangat tepat. Oleh karena kalau penjual-penjual non sembako ini tetap buka, maka ini menjadi masalah di belakang hari karena banyak orang berkumpul di toko itu. Padahal kalau non sembako, walaupun ini toko sepatu misalnya atau toko ya peralatan-peralatan elektronik, walaupun itu tidak terbuka, masyarakat tidak membutuhkan dalam waktu yang dalam keadaan yang seperti ini. Tapi kalau bahan pangan tentu kita kan tahu bahwa ya semua bahan pangan ini menyangkut hayat hidup orang banyak. Saya kira ini wajar kalau harus tetap dibuka. Kebijakan pemerintah ini mendapati respon pro dan kontra dalam masyarakat terkait pengaruhnya terhadap aspek ekonomi. Memang COVID-19 ini telah meneror semua orang. Apa sebenarnya COVID-19 ini dan bagaimana penanganannya menurut pihak medis? COVID atau biasa orang istilahkan COVID-19 itu sejenis virus SARS-CoV-2
Itu virus yang menyerang saluran nafas secara akut sesuai yang direkomendasikan WHO yang sudah ditindaklanjuti juga Kementerian Kesehatan termasuk seluruh dinas kesehatan bahwa pencegahan COVID itu sesuai dengan protokoler kesehatan. Yang pertama, bagaimana kita melakukan physical distancing dengan mengatur jarak. Yang direkomendasikan ada beberapa versi, ada yang mengatakan 1 meter, 1,5, 2 meter, yang jelasnya titik aman. Yang kedua, sedapat mungkin pada saat akan menyentuh hidung, mata atau mulut, kita cuci tangan. Jika tidak memungkinkan cuci tangan, saya kira kita bisa pakai hand sanitizer yang berbahan dasar alkohol yang minimal 60-70% kandungan alkoholnya. Selanjutnya, hindari keluar rumah sepanjang itu tidak terlalu penting-penting amat. Ya, dan kalau toh harus keluar rumah, sedapat mungkin menggunakan masker. Ya, kenapa? Karena proses penularan ini di samping kontak erat juga lewat droplet, itu lewat cairan tubuh, apakah lewat bersin atau lewat cairan pada saat kita batuk. Karena terus terang ini dampaknya sangat serius juga menimbulkan stigma buruk ke masyarakat. Nah, seharusnya itu kita minimalisir. Jadi pertama kita harus menjelaskan COVID ini yang sebenarnya. Jangan bias di masyarakat bahwa COVID ini bukan aib. Ini harus dipertegas, COVID ini bukan aib, tapi penyakit yang disebabkan oleh virus. Jadi seorang penderita baik itu ODP, PDP maupun terkonfirmasi sebaiknya tidak perlu dikucilkan. Harusnya kita memberikan dukungan, baik itu dukungan moral, dukungan logistik dan lain-lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi fenomena karena dengan adanya COVID ini justru menimbulkan stigma buruk, baik itu yang terkonfirmasi ODP, OTG maupun PDP. Gitu. Dampak dari virus ini telah mempengaruhi semua aspek kehidupan. Yang perlu kita tanamkan adalah COVID-19 bukanlah aib, melainkan sebuah virus yang menyerang sistem pernapasan. Saling kerjasama dalam penanganannya dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Semoga semua ini cepat pulih kembali.